Bab 2 tiba-tiba dipanggil Mama. Kalau ada kamera tersembunyi, dia bakal kasih jempol, karena naskah penderitaan ini terlalu meyakinkan. Tapi nggak ada yang syuting. Cuma dirinya, satu halte kosong, dan hujan yang bikin dingin sampai ke tulang. Tangannya meremas dompet, uang tinggal 12.000. Karena tadi kondektur mengembalikan lagi, sungguh baik. Beli makan, mana cukup. Beli tiket balik, balik kemana? Rumah. Yang ada rentenir lagi nungguin dia dengan senyum iblis dan kalkulator di tangan. Dia mau nangis, tapi yang keluar malah tawa. Lucu ya, Des. Dulu kamu pikir utang online itu solusi. Sekarang malah kayak digoreng hidup-hidup. Dia ketawa, lalu menangis. Lalu ketawa lagi, seperti orang gila. Untung sepi, karena hujan. Orang-orang yang tadi turun dari bus entah kemana, semua pada ngilang dengan cepat. Perasaan di dadanya campur aduk, marah, lelah, bingung, takut, tapi juga, entah kenapa, sedikit lega. Mungkin karena dia masih hidup, masih bisa duduk, masih bisa nyanyi pelan lagu lawas yang dia suka. Di mana hatimu, yang dulu kau janjikan padaku? Suara hujan makin deras, seperti backing vokal. Ditambah petir semakin membuatnya getir. Tapi, beberapa saat kemudian hujan reda. Cuma rintik kecil. Desi bersandar, matanya memandang langit. Bukan karena berharap ada pertolongan turun dari langit, tapi karena dia nggak tahu harus lihat kemana lagi. Dan di situ, di halte kecil yang bau pengap, di tengah malam hujan rintik-rintik yang seperti naskah drama Korea, dia sadar, hidupnya sekarang nggak punya rencana. Tapi dia bebas. Setidaknya, malam ini dia nggak dikejar, nggak diseret, nggak dipaksa tanda tangan kertas perjanjian dosa. Malam ini dia cuma Desi, perempuan 27 tahun, tanpa tujuan, tanpa rumah, tanpa siapa-siapa, tapi masih hidup. Dan kadang, itu cukup untuk mulai lagi. Mulai dari nol. Desi masih duduk di halte terminal yang bau lembab dan aroma bekas orang-orang galau. Hujan kembali deras makin tak sopan, seperti hati yang udah capek dibilangin tapi tetap nyamperin mantan. Jaket tipis Desi udah kayak tisu basah, celana jeansnya berat kayak dosa, dan perutnya. KRUUKKK. Itu bukan suara angin, itu suara perut Desi, yang sejak siang tadi hanya makan martabak mini sisa arisan tetangga sebelah kontrakan, sebelum semua hancur oleh kejaran ibu-ibu rentenir yang melempar sandal jepit seperti senjata militer. Ya Allah, bisik Desi. Aku cuma ingin hidup tenang. Sama nasi, sama gorengan 2. Dia menatap langit, tapi yang dibalas bukan cahaya ilahi, melainkan tetesan air hujan yang langsung masuk ke matanya. Pedih. Desi mengucek mata, bengong, lemas, nggak tahu mau kemana. Dia bahkan sudah lupa rasanya optimis. Kalau hidupnya sinetron, ini adegan pasang musik sedih, close up wajah pucat, dan slow motion air mata. Tapi karena ini hidup nyata, dia hanya bisa duduk kedinginan dengan perut merintih dan rasa malu pada dunia. Sampai kemudian, mobil putih berhenti. Bukan angkot, bukan juga bak terbuka bawa ayam. Tapi mobil mewah, jet darat, mobil yang pintunya bisa nutup sendiri dan dalamnya wangi kayak toko parfum. Dari dalamnya keluar seorang anak kecil, perempuan, sekitar 5 atau 6 tahun, rambut diikat 2, pakai dress lucu warna pink, dan lari ke arah Desi. Menerjang hujan. Desi refleks berdiri, bingung. Siapa nih bocah? Mau minta tolong, mau nanya halte ini kemana. Tapi yang bocah itu lakukan justru meluk Desi. Iya, peluk, langsung, tanpa basa-basi, kayak peluk guling di kasur, hangat. Dan yang bikin Desi nyaris jatuh bukan pelukannya, tapi kata-katanya. Mama. Desi melongo, beku, kayak ayam goreng beku yang belum digoreng. Mama, aku kangen banget. Mama kemana aja? Kata si bocah, matanya berbinar kayak lampu senja yang nyala di hati. Mama kemana aja sih? Kok nggak pulang-pulang? Lanjutnya sambil masih meluk, erat, kayak takut Desi bakal hilang lagi. Desi bener-bener nggak ngerti harus jawab apa.
Lidahnya kaku, otaknya ngelek. Mama, siapa? Aku. Hah, aku kan masih gadis ting-ting. Belum nikah dan nyobain itu sekalipun. Tapi tangan kecil itu hangat. Pelukannya tulus, nggak dibuat-buat, dan Desi nggak tega ngelepasinnya. Sementara dia masih dalam kondisi shock ringan, turunlah seorang pria dari mobil. Ganteng, ya, mungkin. Tapi aura wajahnya lebih ke tajam dan tegas, kayak penghapus putih yang baru dibuka plastiknya. Rapi, tegap, jalan mendekat dengan langkah seperti tentara yang mau interogasi. Tatapannya jatuh pada Desi. Diam, lama, seolah matanya nanya, kamu siapa dan kenapa kamu kayak gitu? Desi nyaris bilang, saya juga nggak tahu, Mas. Tapi dia tahan. Pria itu bicara pelan, tapi suaranya tegas. Dia maksa nyamperin kamu. Dan nggak mau pulang kalau bukan sama kamu. Desi menelan ludah, mencoba tetap waras. Tapi wajah si anak kecil itu yang mulai bergetar menahan tangis, bikin semua pertahanan runtuh. Please, Mama ikut ya. Jangan tinggalin aku lagi, katanya. Desi bingung, tapi juga nggak tahan lihat anak itu sedih. Lalu si pria, yang belakangan bilang namanya, Arkan, berkata, ikut dulu. Kita makan di rumah makan dekat sini. Dia belum makan, dan sepertinya, kamu juga belum. Dan di detik itu, perut Desi kembali berbicara. KRUUKKK. Lebih keras dari sebelumnya. Bikin malu, karena sepertinya Arkan dan anak itu mendengarnya. Jadi ya, dia ikut. Di dalam mobil, hangat. Bau jok kulit dan wangi aromaterapi lavender. Desi merasa seperti masuk dimensi lain. Yang tadi dia kehujanan dan lapar. Sekarang dia duduk di mobil mewah, dijemput paksa oleh anak kecil yang manis, dan disopiri pria yang entah siapa tapi penuh misteri. Anak itu duduk di pangkuan Desi, seperti sudah kenal bertahun-tahun. Desi gugup, dan merasa aneh. Aku Arshila, serunya ceria. Mama kemarin kemana sih? Aku tadi lihat Mama dari jendela mobil, langsung minta Papa berhenti. Untung bener itu Mama. Desi bengong. Dia ingin jawab, nak, kayaknya kamu salah orang. Aku bukan mamamu. Aku ini manusia tersesat, buronan rentenir, dan belum mandi sejak kemarin. Cium saja wangi tubuhku yang bau ayam abis kecebur gat. Tapi anak ini bahagia banget. Pelukannya hangat, matanya penuh harapan. Dan entah kenapa, Desi merasa hatinya seperti ditusuk perlahan, bukan sakit, tapi perih yang hangat. Perasaan yang sudah lama hilang. Rasa dibutuhkan. Dan Desi, dia hanya bisa menatap keluar jendela, sambil menggenggam tangan kecil Arshila. Hatinya penuh tanda tanya, tapi perutnya sudah memutuskan. Ikut makan dulu, urusan jadi mama bisa dibahas nanti. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah makan sederhana tapi terlihat bersih dan hangat. Namanya RM sederhana tapi mahal, Desi sempat baca itu sambil menelan ludah. Bukan karena lapar, tapi takut harga. Pas turun dari mobil, perutnya bunyi lagi. Kali ini bukan kruk tapi kayak suara kelaparan yang teriak dari lorong perut paling dalam. Arkan membuka pintu mobil seperti sopir pribadi, dan Desi nyaris ngomong, terima kasih, Pak, tapi dia tahan karena takut beneran disangka pembantu nyasar. Arkan menyuruh mereka duduk di meja pojok, agak jauh dari pengunjung lain. Arshila langsung duduk di samping Desi, nempel seperti perangko. Dan dengan senyum polos yang meninju perasaan, dia berseru, Mama duduk sini ya. Desi cuma bisa senyum sambil mikir, oke, Des, main jadi mama pura-pura, level profesional tak masalah kan. Yang penting dapat makan gratis. Pelayan datang dengan buku menu. Arkan menatap Desi, lalu bertanya, kamu mau makan apa? Desi refleks jawab, terserah, yang traktir aja, hehe. Arkan angkat alis, klasik. Desi nyengir, ya biar aman, kan gak enak milih mahal-mahal. Nanti dompet saya, maksudnya dompet mas, terkuras. Arkan hanya mengangguk tipis, lalu langsung pesan tanpa bertanya lagi. 3 nasi putih, 2 ayam balado,
1 ayam mentega, 1 cah kangkung, sambal, dan teh manis hangat. Dan ketika makanan datang, Desi hampir nangis. Serius. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.